warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak saleh dan salihah SDIT Permata Bunda 1, SDIT Permata Bunda 2, dan SDIT Permata Bunda 3. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga ceria. Perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Yudit. Kali ini Ustazah Yudit akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pahlawan yang berasal dari tanah Jawa. Kisah ini menceritakan tentang perjuangan pahlawan melawan penjajah Belanda di Indonesia. Bagaimana kisahnya? Ayo simak kisahnya berikut ini. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional dari Jawa yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Pangeran Diponegoro terkenal karena ia memimpin Perang Diponegoro atau biasa kita kenal dengan Perang Jawa yang dimulai dari tahun 1825 hingga 1830. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III, Raja ketiga dari Kesultanan Yogyakarta. Pada saat itu, saat remaja, Diponegoro tidak ingin diangkat menjadi raja karena ia lebih suka dengan kehidupan keagamaan yang jauh dari kemewahan dan juga ia lebih suka berbaur dengan rakyat jelata. Nah, pada saat itu, Perang Diponegoro dimulai ketika para penjajah Belanda mulai merampas tanah bagian milik rakyat dan juga tanah milik Pangeran Diponegoro. Penjajah juga tidak menghormati tradisi dan adat budaya tempat dan juga membebani rakyat dengan pajak yang sangat mahal. Sebelum peperangan dimulai, Diponegoro bersama dengan rakyat berkumpul di Gua Selarong. Diponegoro menyatakan bahwa perang ini adalah perang Islam melawan kaum kafir yang zalim. Pangeran Diponegoro didukung oleh salah satu ulama besar dari Surakarta, yaitu Kiai Maja atau nama aslinya Muslim Muhammad Khalifah. Pada buku riwayat Pangeran Diponegoro yang ditulis oleh Peter Carey, disebutkan bahwa ada 112 kiai, 31 haji, 15 syekh, dan puluhan ulama yang bergabung dengan Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa ini. Nah, Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun. Selama perang berlangsung, Pangeran Diponegoro tidak henti-hentinya menciarkan semangat perang yang luar biasa dan juga membangkitkan nilai-nilai Islam. Juga membentuk strategi perang yang sangat matang dengan memanfaatkan kondisi alam. Puncak perang, Belanda menurunkan hingga 23.000 serdadunya, jumlah terbanyak yang pernah dikerahkan Belanda dalam peperangan di Indonesia. Namun, pada tahun 1829, akhirnya Kiai Maja ditangkap oleh pasukan Belanda dan pada tahun 1830 Pangeran Diponegoro dikepung oleh para penjajah di Magelang. Pangeran Diponegoro bersedia menyerahkan diri apabila syaratnya seluruh anggota pasukannya itu dibebaskan. Akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan di Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar dan akhirnya meninggal di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Berakhirnya Perang Jawa membuat jumlah penduduk di Yogyakarta berkurang hampir seluruhnya. Pangeran Diponegoro dianggap sebagai pemberontak oleh Kerajaan Keraton karena pada saat itu Kerajaan Keraton tengah bekerja sama dengan pemerintahan Belanda. Namun, semangat melawan penjajah dan juga bangkitnya nilai Islam masih dirasakan oleh banyak sekali rakyat dan juga keturunan dari para pejuang perang. Perjuangan pahlawan Islam melawan penjajahan Belanda adalah bentuk perjuangan melawan kezaliman yang kita sebut dengan jihad fisabilillah atau perang di jalan Allah. Nah, anak saleh dan salihah, demikian tadi sejarah singkat tentang perjuangan pahlawan Diponegoro melawan penjajahan Belanda
Pangeran Diponegoro tidak hanya berjuang membela negaranya, namun juga berjuang mempertahankan keislamannya dan juga nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Nah, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah yang sudah Ustazah ceritakan tadi. Ustazah akhiri, Assalamualaikum